yang berpagi-pagi pergi ke masjid belajar membaca 2 ayat dari Al-Quran. Jadi hadis luar biasa. Tidakkah di antara kalian yang pergi ke masjid ya berpagi-pagi hari kemudian dia belajar 2 ayat dari Al-Quran itu lebih baik dari mendapatkan 2 unta. Belajar 3 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan 3 unta. Belajar 4 ayat dari Al-Quran itu lebih baik daripada mendapatkan 4 unta. Luar biasa, beruntung ya. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran, bahkan bukan sekedar membaca tetapi belajar membaca Al-Quran. Bukankah Allah mengatakan kepada kita ya bahwa pahala membaca Al-Quran itu bukan per ayat tetapi per huruf. Kata Rasulullah, aku tidak pernah mengatakan orang membaca alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Jadi setiap 1 huruf itu 1 kebajikan. Bayangkan kalau kita setiap hari membaca 1 juz Al-Quran, kalikan 10 kali berapa huruf dia 1 juz. Ada yang pernah ngitung 1 juz? Saya kira nggak pernah ada orang bisa ngitung. Jangankan 1 juz, 1 halaman saja, hitung pahalanya. Itu akan untung terus kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari ya, selagi kita punya peluangan waktu, kita baca terus Al-Quran. Insya Allah dia akan untung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di Ar-Rahmah ini kita sudah memberikan fasilitas kepada jamaah untuk bisa meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran. Jadi memang Ar-Rahmah ini akan kita jadikan sebagai sebuah markazul Quran, pusat Al-Quran. Maka di sini ada kegiatan anak-anaknya di sore hari, kemudian ada di malam hari juga ada kegiatan Al-Qur'annya, bahkan ada kegiatan tahfiz Al-Qur'an. Ibu-ibunya juga ada setiap hari Rabu ya, bapak-bapaknya juga ada yang malam, bahkan lebih rutin di subuh setiap hari. Saya kira mana ada, cari di setiap masjid di Jakarta yang punya kegiatan belajar Al-Quran seperti Ar-Rahmah. Hanya ada di sini. Dari Senin sampai Minggu ada kegiatan Al-Qurannya. Maka itu beruntung bagi kita di sini ya. Yang kedua adalah mendirikan sholat. Sudah pasti orang yang senantiasa selalu mendirikan sholat, insya Allah dia akan untung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, orang yang pergi melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah dalam rangka menunaikan ibadah sholat secara berjamaah, setiap langkah kakinya akan menggugurkan dosa-dosanya. Setiap langkah kakinya, bahkan meninggikan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfaqu mimma razaqnahum, yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Apalagi orang yang membiasakan berinfak, bersedekah ya, memberikan sebagian rezekinya di pagi hari setelah sholat subuh, itu akan didoakan langsung oleh malaikat. 2 malaikat sekaligus akan mendoakan. Maka kata malaikat, ya Allah, gantilah ya Allah ya rezeki yang telah dia berikan dengan rezeki yang sangat besar. Seperti itu doanya, luar biasa ya. Maka biasakan untuk bersedekah atau berinfak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melakukan 3 hal ini: membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, yang artinya adalah sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kegiatan kita, kegiatan tahsin tilawah, belajar membaca Al-Quran terkait dengan makharijul huruf. Kita sudah hampir di bab akhir terkait dengan makhraj. Kita lanjutkan, ini adalah huruf apa? Huruf mim. Saya kira kalau kita melihat huruf mim, insya Allah mudah. Ini huruf yang sangat mudah dan jarang terjadi kesalahan. Tidak pernah orang salah mengucapkan mim.
baik anak kecil maupun orang dewasa. Saya kira tidak terlalu penting belajar huruf mim, hanya sekedar mengenalkan saja. Ini adalah huruf mim, aslinya adalah mim, bukan ma tapi mim. Dan dia termasuk dari bagian huruf-huruf yang disebutkan dalam ilmu tajwid fawatihus suwar. Apa fawatihus suwar? Pembuka surat. Maka mim ini diwajibkan dibaca 6 ketukan kalau dia berada di awal surat. Contohnya apa? Surat Al-Baqarah ya. Alif lam 6, mim juga 6. Awas, ini kalau orang belum pernah belajar Quran pasti nanti ketika terjebak pada awal-awal ayat yang ada huruf-hurufnya, huruf-huruf hijaiyah, kadang orang susah bacanya. Kalau dia belum pernah baca Quran, ketika dia suruh baca ya, misalnya di surat-surat lain selain surah Al-Baqarah, ketemu ini bacanya apa ya, pasti dia bacanya apa? Alama gitu ya, alaro, apalagi yasa, harusnya yasin dibaca apa? Yasa gitu kan. Kahaya aso, aduh ya itu nggak kenal. Banyak saya melihat di Masjidil Haram ya, orang-orang yang memang nggak pernah baca Quran dipaksa baca Quran di sana, ya kan? Kenapa? Kegiatannya lebih banyak zikir, kemudian baca Quran kalau di Masjidil Haram. Ya, mau umroh, mau haji, apa sih kegiatannya? Ya paling setelah sholat sunnah, paling kegiatannya zikir. Kalau orang Indonesia biasanya bawa tasbih ya. Kalau orang Timur Tengah, orang Arab pasti bawa Quran. Saya jarang ngelihat orang Indonesia bawa Quran, tapi terjadi orang-orang Arab bawa Quran. Yang biasa kalau lihat, kalau di Masjidil Haram itu orang Indonesia pasti bawa tasbih, banyakin zikir. Beda kalau orang-orang Arabnya bawanya Quran. Jadi Quran itu yang di pinggir-pinggir Masjidil Haram itu banyak dibaca oleh orang-orang Bangladesh, Pakistan. Ternyata ketika saya mendengarkan baca Quran mereka nggak mampu untuk baca awal-awal ayat. Bahkan ada orang Bangladesh itu tanya ke saya ya, orang Bangladesh tanya ke saya, karena saya nggak tahu bahasa Bangladesh, dia pakai bahasa isyarat, nanya ke saya, maksudnya bacanya apa ini? Saya lihat, oh ini surat Yasin. Bacanya gimana? Kata dia kan begitu. Coba kamu baca seperti apa maksudnya kan? Dia bacanya Yasin, Yasin. Ada tuh ya, kalau kita kan tulisan di Indonesia di surat-surat Yasin itu kan bacanya di bawah, karena dia nggak bisa baca lafaz Arab, bacanya bahasa Indonesia kan. Ya itu kalau panjang kan 2 ya, bukan ya tapi ya, A-nya 2, kemudian didempetkan di sin, maka bacanya ya asin, ya asin, bukan ya asin. Masa ya asin? Ya kan enak ya, ya asin gitu ya. Ya itu manis. Yasin, oh Yasin, kata dia kan Yasin, baru dia bisa baca Yasin. Itu kondisi di sana. Orang-orang Arab adalah orang-orang Arab. Sama juga orang Saudinya itu banyak juga yang tidak bisa baca Quran. Oh ya, kita tahu orang-orang Yahudi kan pakai jubah, pakai apa lagi? Pakai luar biasanya orang asli Arab ya. Ketika saya mendengarkan baca Quran, masya Allah, berantakan banget ya. Saya bilang bagusan jamaah Ar-Rahmah ya daripada orang Saudi. Jadi baca Al-Baqarah berantak, panjang pendeknya nggak karuan. Ini orang Arab. Orang Arab ngerti bahasa Arab, tetapi ternyata baca Quran juga kagak bisa ya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah kalau kita yang saat ini bisa diberikan kemampuan baca Quran. Itu. Jadi ini termasuk huruf-huruf yang mudah, tetapi ketika berada di awal surat hati-hati. Ini bukan dibaca harokatnya, tapi baca aslinya. Mim, coba